Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Pak Asep dengan adik-adik semuanya dapat bertemu kembali ya, walaupun secara virtual, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Adik-adik, gimana kabarnya semuanya? Pak Asep doakan ya, semoga semuanya tetap sehat walafiat ya, agar bisa senantiasa mengikuti nih pembelajaran tatap muka terbatas ya dengan guru atau wali kelasnya masing-masing ya. Kalau dengan Pak Asep masih secara daring kayak gini ya. Ya, Pak Asep doakan semoga kalian tetap sehat walafiat dan semangat belajarnya. Dan marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Asep ingatkan juga ya kepada adik-adik semuanya, jika di antara adik-adik ada yang belum baca Quran atau Iqra, belum sholat duha, silakan sholat duha dulu ya, sama baca Iqra atau baca Al-Qurannya. Bantu dulu orang tua di rumah, misal bersih-bersih dan lain sebagainya ya. Dan Pak Asep ingatkan juga ya, semoga adik-adik yang hari ini berhasil sholat subuh di awal waktu, semoga istiqomah. Dan yang bangunnya kesiangan, semoga kedepannya bisa bangun lebih awal dan bisa sholat subuh di awal waktu ya, kayak gitu. Ingatkan sama Pak Asep, diingatkan terus nih, awali kegiatan setiap harinya dengan berbagai amal kebaikan ya. Sholat subuh, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran hari ini, kemudian baca Quran atau Iqronya, kemudian ngapalin Quran ya. Barangkali di antara adik-adik yang ada yang sedang berjuang pengen hafal Quran, terus sholat duha langsung belajar dengan Pak Asep ya, kayak gitu. Nah Pak Asep, hari ini kita akan belajar apa Pak Asep? Nah adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran, judulnya itu amanah ya. Apa judulnya? Judulnya amanah, artinya itu dapat dipercaya ya. Silakan kalian juga bisa membuka buku paket PAI-nya ya, sambil dibuka sambil dengerin juga Pak Asep, sambil diperhatikan penjelasan dari Pak Asep juga ya, kayak gitu. Nah, pembahasan pertama nih, amatilah gambar berikut ini. Coba adik-adik ada yang tahu nih gambar ini sedang apa nih? Ya, ini contoh perilaku amanah nih yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Apa Pak Asep amanah, apa contoh-contohnya dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan sama Pak Asep. Nah, sekarang nih diamati gambarnya. Yang gambar sebelah kiri ini, sebelah kiri adik-adik kalau nonton nih ya, ada sedang baca buku nih, sedang belajar ya, diberikan amanah oleh gurunya untuk membaca buku, untuk belajar di kelasnya. Nih menjalankan nih sendiri, mandiri ya, bareng-bareng sama temannya juga di sini sedang membaca buku, sedang membaca pembelajaran. Kemudian yang di sebelahnya nih, sebelah kanan,
sedang apa ini? Sedang merapikan kelas ya, sedang merapikan kelasnya nih. Kerjasama ya, saling tolong menolong dalam kebaikan nih. Dikasih amanah sama guru untuk membersihkan kelasnya, ini langsung dibersihin. Nah, ini contoh perilaku amanah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Pak Asep, amanah itu artinya apa? Nah, kalau adik-adik sudah membaca dalam buku paket PAI atau tadi membaca dari awal ya, tayangan slide awal dari Pak Asep. Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya. Misal ya, misalkan contohnya kayak gimana Pak Asep? Contohnya kayak gambar tadi. Kalau adik-adik sama guru dikasih kepercayaan, dikasih amanah, anak-anak semuanya silahkan ya kalian membaca terlebih dahulu buku pembelajaran hari ini, atau sama Pak Asep nih, kalian teh disuruh ya sama Pak Asep, silahkan kalian tonton video pembelajaran, silahkan kalian baca buku pakai PAI-nya. Nah, kalian teh langsung mengamalkan ya. Ketika disuruh nonton video dari awal sampai akhir, kalian nonton menyimak penjelasan dari Pak Asep karena pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketika Pak Asep menyuruh kalian untuk membaca buku paket PAI, kalian membacanya. Nah, berarti kalian termasuk ke dalam orang yang amanah, yaitu dapat dipercaya. Nah, Pak Asep, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontohkan perilaku amanah ini kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini? Pasti banget. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya adik-adik semuanya, beliau terkenal dengan perilaku amanahnya yang sangat keren banget ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Orang yang terpercaya ya, kayak gitu. Dan salah satu contoh Nabi Muhammad menerapkan perilaku amanah ini pada usia 12 tahun ya, Nabi Muhammad SAW pernah diajak berdagang ya sama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Nah, ketika Nabi Muhammad menjual barang dagangannya, Nabi Muhammad jujur, amanah, terpercaya, dikasih amanah sama pamannya, wahai Muhammad, ini kamu menjual ini ya, harganya segini ya, semoga kamu bisa menjual lebih banyak. Nah, Nabi Muhammad itu langsung menawarkan barang dagangannya dengan jujur, dengan amanah ya. Ini harganya sekian, ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Nah, Nabi Muhammad selain jujur juga, beliau juga dipercaya oleh pamannya. Bahkan beliau juga dipercaya oleh seluruh orang Quraisy di Arab Saudi. Kayak gitu, beliau dipercaya kayak gitu, saking amanahnya. Bahkan karena beliau bergelar Al-Amin ya, orang yang terpercaya, para orang-orang kaya yang ada di Arab itu ya, yang ada di Mekah itu ya, yang ada di Mekah, rata-rata mereka itu menitipkan barangnya bukan ke orang lain, tapi menitipkan barangnya itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa menitipkan barang kepada Nabi Muhammad? Saking percayanya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad orangnya terpercaya. Ketika dititipi barang, dititipi emas misalnya, atau dititipi barang apapun sama orang Quraisy ya, orang Quraisy yang ada di Mekah, maka Nabi Muhammad menjaganya dengan sebaik mungkin. Tidak ada lecet sedikit pun, tidak hilang dan lain sebagainya. Itu sikap amanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya harus kita tiru, harus kita pelajari, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nih, Pak Asep, apakah bisa Pak Asep sampaikan contoh ya cara kita meneladani perilaku amanah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, contohnya itu apa aja Pak Asep? Nah, ini contohnya yang pertama, kalian semua yang pertama rajin belajar. Ketika disuruh sama guru, sama orang tua, kalian harus rajin belajarnya. Kalian di rumah kerjakan PR dengan jujur. Kalian di rumah
Jangan sampai fokus kepada HP aja. Kalian harus fokus belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus bisa kalian amalkan. Nah, kalian teh di rumah teh langsung ya. Di rumah teh eh, buka buku, membaca buku, terus baca Quran, kemudian baca pembelajaran PAI. Kalian teh rajin belajar di rumah. Karena apa? Karena pengen meneladani perilaku amanah Nabi Muhammad SAW, karena pengen dipercaya sama orang tua, pengen dipercaya sama guru, pengen dipercaya juga sama semua orang ya, kayak gitu. Yang kedua nih, amanahnya, contoh amanah yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Caranya gimana Pak Asep menjaga nama baik orang tua kita? Ya kalian harus menjadi anak yang mempunyai perilaku yang baik ya. Kalian harus mempunyai akhlak yang mahmudah, perilaku yang terpuji. Agar ketika kalian main di luar ya, kalian teh langsung di apa? Ada orang misalnya teh negur kalian ya, misalnya kamu teh anak siapa ya? Kamu teh soleh banget, ketika ke masjid kamu ke masjid, ketika ngaji kamu ngaji, terus bahasa tutur katanya baik. Kamu anak siapa ya? Anaknya bapak anu, anaknya ibu anu. Nah berarti otomatis kalian bisa menjaga nama baik orang tua kalian. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus ya berperilaku terpuji ya. Salah satu contohnya yaitu amanah, jujur, dan lain sebagainya. Nah, contoh amanah yang lainnya yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Nah, ketika dikasih tugas sama guru, kalian kerjakan sendiri ya. Ya, kalian kerjakan sendiri, jangan sampai orang tua kalian yang mengerjakannya. Karena kalian yang sekolah, kalian yang belajar, maka kalian yang harus mengerjakan tugasnya ya. Kayak gitu. Kemudian, Pak Asep, apalagi yang keempat nih, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ya, kayak gitu. Caranya gimana Pak Asep? Ya caranya tadi sama dengan yang nomor 2. Kalian harus berperilaku baik ketika di luar lingkungan sekolah. Jangan sampai di sekolah kalian baik, berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada teman, ketika di luar kalian berkata kasar, menjahili orang lain. Nah, jangan sampai kalian seperti itu. Kalian harus berperilaku yang baik. Ketika di luar ada yang menyapa kalian misalnya teh, kamu mah rajin banget, bahasa tutur katanya sopan kayak yang tadi. Kamu sekolah di mana? Ini saya sekolah di SDN 026 Bojongloa. Gurunya siapa? Gurunya anu misalnya teh. Gurunya siapa? Gurunya Pak Asep dan lain sebagainya. Nah, Pak Asep ngajarin apa sih di sekolah kepada kalian? Pak Asep ngajarin aku untuk berperilaku baik ya. Karena perilaku baik itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau aku mengamalkan perilaku baik, maka aku akan mendapatkan pahala, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau kalian berperilaku seperti itu, maka kalian sudah termasuk orang yang bisa memegang amanah. Kalian termasuk orang yang sudah amanah, yang sudah dapat dipercaya sama Pak Asep, dipercaya sama ayah bunda kalian, dipercaya sama wali kelas kalian, dipercaya juga sama semua orang. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang sama Pak Asep bakalan ditayangkan nih sebuah film pendek tentang amanah. Judulnya itu Piala untuk Guru. Ini Pak Asep dapatkan videonya itu dari Kemendikbud nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, ini ada contoh amanah yang bisa kalian tiru ya. Apa hikmahnya, apa pelajarannya, silakan kalian simak video berikut ini. Ya, kayak gitu. Sama Pak Asep bakalan di-share videonya. Ya, ini film pendek tentang apa? Tentang amanah. Kayak gitu. Ya, siap-siap kalian tonton sampai akhir videonya. Ini video tentang amanah.
ke toiletnya permisi sebentar. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Dari kantin, Pak. Dari kantin. Ngapain jam segini di kantin? Rapat, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. So, sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Kamu kenapa terlambat? Pernah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya! Sandy. Saya, Pak. Andi. Saya, Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Bener, kamu semangat dong. Ayo. Udah, Pak. Kamu udah latihan keras, kamu harus jadi juara. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Nah, gimana? Videonya keren banget kan? Ini video itu ya tadi video yang mengisahkan tentang seorang anak SD ya yang bernama Cepi yang awalnya itu berperilaku yang tidak baik ya, suka menjahili teman dan lain sebagainya. Akhirnya ia diingatkan oleh gurunya untuk bisa berubah ya, mengubah perilakunya menjadi perilaku yang baik. Kemudian dikasih amanah sama gurunya, kepercayaan untuk latihan terus olahraga. Akhirnya Cepi jadi perwakilan sekolah dan akhirnya karena dia tekun ya menjalankan amanah dari gurunya, maka ia menjadi juara ya. Itu salah satu contoh tentang amanah ya, judulnya itu Piala untuk Guru. Nah, itulah adik-adik semuanya pembahasan dari Pak Asep ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep doakan semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Jaga terus kesehatannya. Pak Asep ingatkan terus ya. Kemudian kalian juga harus patuhi protokol kesehatannya ketika datang ke sekolah.
kalian harus belajar mandiri, mengerjakan tugas sendiri. Kemudian kalian harus amanah, dikasih kepercayaan sama Pak Asep untuk sholat duha tiap hari. Kalian bisa sholat duha tiap hari, baca Iqra, Al-Quran, rajin sholat fardu 5 waktu, dan lain sebagainya. Pak Asep ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Hadanallah wa yakum ajmain. Dan Pak Asep juga mohon maaf lahir batin ya jika ada kekurangan dari Pak Asep dan kekeliruan dari Pak Asep, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.